Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifki Agil Haidar Maulidi, mahasiswa pendidikan bahasa Arab semester 6 kelas A. Di sini saya anggota kelompok 3 akan menjelaskan tentang bahasa dan tutur. Ferdinand de Saussure membedakan tiga istilah, yaitu langue, langange, dan parol. Langange di sini dalam bahasa Prancis digunakan untuk menyebut bahasa sebagai sistem lambang bunyi yang digunakan manusia untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara verbal di antara sesamanya. Langange di sini lebih bersifat general. Langange ini juga bersifat abstrak. Dalam literatur lain, langange di sini juga dapat diartikan fenomena umum yang diwakili oleh dua elemen sebelumnya, yaitu bahasa dan kata bersama-sama, dan itu mencakup dua aspek bersama, yaitu aspek individu dalam kurung kata dan aspek sosial bahasa dalam kurung bahasa. Dalam permisalannya, untuk mempermudah kita dalam memahami langange, apa yang dimaksud langange? Di sini langange dapat dipadankan dengan kata bahasa, tapi dalam kalimat berikut, yaitu kalimat manusia mempunyai bahasa, binatang tidak. Jadi penggunaan bahasa pada kalimat tersebut sebagai padanan kata langange tidak mengacu pada salah satu bahasa tertentu, melainkan mengacu pada bahasa umumnya sebagai alat komunikasi manusia secara umum. Nah, di situ langange juga bermakna bahasa, tapi bahasa secara general, bahasa secara umum. Bahasa yang dimaksud dengan alat komunikasi manusia secara umum itu tidak spesifik ke bahasa suatu kelompok atau kaum. Nah, istilah kedua yang diungkapkan oleh Ferdinand de Saussure, yakni langue. Yang dimaksud dengan langue adalah sebuah sistem lambang bunyi yang digunakan oleh kelompok anggota masyarakat tertentu untuk berkomunikasi dan berinteraksi sesama anggota kelompok tersebut. Nah, di sini untuk langue sendiri sudah arti bahasa, akan tetapi sudah mengerucut, sudah lebih spesifik, yaitu bahasa anggota kelompok tertentu. Jadi sudah spesifik, sudah lebih mengerucut ke anggota bahasa kelompok tertentu. Nah, untuk lebih memahaminya, kita mengutip istilah langue, pengertian langue dari literatur lain, yaitu buku yang dikarang oleh Dr. Haji Muhammad Afifuddin Dimyati yang di dalamnya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan langue adalah sistem yang diturunkan dari generasi ke generasi. Jadi di sini yang dimaksud sistem di sini adalah sistem bahasa yang diturunkan dari generasi ke generasi atau dari masa ke masa. Nah, langue di sini merupakan simbol atau rumus aturan yang tidak memiliki verifikasi yang sebenarnya. Jadi langue mengacu pada sebuah sistem lambang bunyi tertentu yang digunakan oleh sekelompok anggota masyarakat tertentu yang barangkali dapat dipadankan dengan kata bahasa dalam kalimat Nita belajar bahasa Jepang, sedangkan Dika belajar bahasa Inggris. Kalau yang pertama tadi itu bahasanya lebih bermakna umum, kalau yang langue ini lebih spesifik lagi. Contohnya ini yang telah saya sebutkan tadi, yaitu di dalam kata bahasa dalam kalimat Nita belajar bahasa Jepang, sedangkan Dika belajar bahasa Inggris. Nah, bahasa pada dua kalimat tersebut, yaitu bahasa Jepang dan bahasa Inggris, itu spesifik ke bahasa suatu negara, yaitu bahasa Jepang sebagai bahasanya negara Jepang, bahasa nasionalnya Jepang, dan bahasa Inggris sebagai bahasa nasionalnya Inggris, seperti itu.
Berbeda dengan Langange dan Langwe yang bersifat abstrak, istilah ketiga ini, yaitu parol, bersifat konkret. Karena parol itu merupakan pelaksanaan dari Langwe dalam bentuk ujaran atau tuturan yang dilakukan oleh para anggota masyarakat di dalam berinteraksi atau berkomunikasi sesamanya. Nah, itu pengertian dari parol. Pengertian dari parol yang perlu digarisbawahi yaitu bentuk ujaran atau tuturan yang dilakukan oleh para anggota masyarakat. Itu parol. Jadi lebih spesifik lagi, kalau Langange itu membahas bahasa secara umum yaitu bahasa manusia sebagai alat komunikasi. Kalau sedangkan Langwe itu merupakan bahasa manusia secara spesifik, manusia sebagai suatu anggota kelompok masyarakat, artinya bahasa-bahasa tertentu, bahasa-bahasa yang hanya digunakan oleh sekelompok masyarakat. Di parol di sini merupakan bentuk ujaran atau tuturan yang dilakukan oleh para anggota masyarakat di dalam berinteraksi dan berkomunikasi sesamanya. Jadi lebih spesifik lagi. Parol di sini sesuai dengan yang saya sebutkan tadi, yaitu bersifat konkret. Oleh karena itu, karena bersifat konkret, maka parol di sinilah yang dapat diobservasi secara empiris, bukan Langwe atau Langange seperti itu. Nah, untuk memahami lebih lanjut tentang istilah parol, di sini saya mengutip dari referensi lain. Parol di sini bermakna kalam, yaitu segala sesuatu yang dilafalkan oleh setiap individu dalam setiap masyarakat tertentu. Nah, sudah jelas di sini sudah lebih spesifik, yaitu sesuatu yang dilafalkan oleh setiap individu dalam setiap masyarakat tertentu. Jadi ada beberapa batasan di sini. Yang pertama itu dilafalkan oleh setiap individu, dan juga batasannya merupakan setiap masyarakat tertentu. Jadi lebih spesifik daripada dua istilah yang pertama, yaitu Langwe dan Langange. Untuk lebih memahami istilah parol atau parol di sini, kita dapat mengaca pada bahasa yang digunakan, kata bahasa yang dalam kalimat sebagai berikut, yaitu kalimat, kalau beliau berbicara bahasanya penuh dengan kata, daripada, dan akhiran ken. Jadi bahasa dalam kalimat yang saya sebutkan tadi itu yaitu lebih spesifik, bukan seperti bahasa yang disebutkan dalam kalimat-kalimat sebelumnya. Jadi di sini sudah mulai membahas tentang ujaran atau tuturan. Ya, mungkin seperti itu yang saya dapat sampaikan. Saya mewakili kelompok 3, mohon maaf yang sebesar-besarnya dalam penyampaian poin yang pertama ini, karena saya rasa ketimbang kelebihannya, untuk penjelasan poin pertama ini lebih banyak kekurangannya. Saya Ahmad Rifki Akil Haidar Maulidi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulidatul Fajriyah sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang masyarakat tutur atau komunitas tutur. Suatu kelompok orang atau suatu masyarakat mempunyai verbal repertoire yang relatif, serta mereka mempunyai penilaian yang sama terhadap norma-norma pemakaian bahasa yang digunakan di dalam masyarakat itu. Maka dapat dikatakan bahwa kelompok orang itu atau masyarakat itu adalah sebuah masyarakat tutur. Menurut Fishman menyebut, masyarakat tutur adalah suatu masyarakat yang anggota-anggotanya setidaknya mengenal satu variasi bahasa beserta norma-norma yang sesuai dengan penggunaannya. Dilihat dari sempit dan luas verbal repertoire-nya, dapat dibedakan adanya dua macam masyarakat tutur. Yang pertama yaitu masyarakat tutur yang repertoire pemakaiannya luas dan menunjukkan verbal repertoire setiap
penutur lebih luas pula. Yang kedua yaitu masyarakat tutur yang sebagian anggotanya mempunyai pengalaman sehari-hari dan aspirasi hidup yang sama dan menunjukkan pemilikan wilayah linguistik yang lebih sempit, termasuk juga perbedaan variasinya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riza Maulida sebagai pemateri yang terakhir dan akan menjelaskan tentang bahasa dan stratifikasi sosial. Dengan tema bahasa dan stratifikasi sosial atau tingkatan kelas sosial dalam masyarakat, maka yang akan dibicarakan adalah hubungan antara bahasa dengan penggunaannya dalam masyarakat. Dalam hal ini, jelas adanya hubungan antara kelas sosial dan perbedaan penggunaan bahasa tersebut. Hal ini dapat kita lihat dari hal tersebut dari contoh masyarakat Jawa yang memiliki tutur bahasa yang berbeda sesuai dengan tingkat sosialnya. Dalam hal ini, Kunchara Ningrat membagi 4 tingkat, yaitu yang pertama wong cilik, yang kedua wong sudagar, yang ketiga priyayi, dan yang keempat endara. Dalam hal ini juga bahasa Jawa dibagi menjadi 3 jenis tingkatan dasar, yaitu bahasa ngoko, krama, dan kedaton. Bahasa ngoko ini adalah bahasa dasar karena mencakup semua bahasa Jawa yang sering digunakan oleh masyarakat. Sedangkan bahasa krama digunakan dengan orang-orang yang lebih tua dari kita. Sedangkan yang ketiga yaitu bahasa kedaton adalah bahasa yang lebih tinggi dan biasanya digunakan di istana. Yang pertama bahasa ngoko. Bahasa ngoko ini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama bahasa ngoko kasar adalah bahasa yang digunakan orang untuk menghina dan marah. Kata-katanya kasar, begitupun pengucapan, suara, serta konotasinya, intonasinya. Seperti, lah wong rupamu pantes karo dapure, jegosmu ya menguntal karo micek. Yang kedua, ngoko lugu. Bahasa ngoko lugu adalah bahasa yang digunakan seseorang dengan kerabat yang dikenal. Seperti, lah wong kowe patut karo wujudmu, bisamu ya mung mangan lan turu. Yang ketiga, ngoko andap. Bahasa ini terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, antia basa. Berarti bahasa yang digunakan penerima dikenal oleh pembicara, pelafalannya pun baik dan lembut. Seperti seliramu mono wis ora kekurangan apa-apa, bebasan mungkari dahar lan sare. Yang kedua, bahasa antia. Bahasa ini seperti bahasa antia basa tetapi lebih lembut daripada itu. Seperti seliramu mono wis ora kekirangan apa-apa, bebasan kantun dahar lan sare. Yang kedua, tingkatan dari bahasa Jawa ini yaitu bahasa krama, di mana bahasa ini terbagi menjadi 4 jenis. Yaitu yang pertama krama lugu, dan bahasa ini dibagi menjadi 3 jenis lagi, yaitu ureda krama. Bahasa yang digunakan untuk orang tua atau individu yang lebih tua daripada penuturnya. Seperti pun anak mekaten, sampun boten kekirangan punapa-punapa, bebasan kantun neda kalian tilem.
Yang kedua, keramantara. Bahasa ini digunakan untuk penutur sama dengan penuturnya. Seperti sampeyan ngaten sampun boten kekirangan punapa-punapa. Bebasan kantun neda kalian tilem. Yang terakhir, muda krama. Bahasa ini digunakan oleh remaja untuk berbicara dengan orang dewasa. Seperti siswa berbicara dengan guru. Seperti panjenengan mekatan sampun sarwa mirantos boten wonten kekuranganipun. Bebasan kantun dahar kalian sare. Tingkatan krama yang kedua yaitu krama madya. Bahasa ini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, madya ngoko. Bahasa yang digunakan untuk seseorang yang derajatnya sama, seperti pedagang dengan pedagang, petani dengan petani, sopir dengan sopir, dan lain-lainnya. Seperti dika ngiten empun boten kekurangan napa-napa, bebasan karimangan lan turu. Tingkatan dari krama madya yang kedua yaitu madhyantara, bahasa yang digunakan penutur dengan sesama kerabat, seperti siadi ngoten empun boten kekurangan napa-napa, bebasan karimangan lan turu mawon. Yang terakhir, madya krama. Bahasa ini mirip dengan krama Injil dan digunakan dengan kerabat. Contoh, sampeyan ngeten ampun boten kekurangan napa-napa, bebas en tunda harlan sari mawon. Tingkatan ketiga dari bahasa krama yaitu krama Injil. Bahasa ini mirip dengan madya krama dan digunakan dengan sangat hormat. Contoh, panjenengan dalem makaten sampun samapta ing samadyanipun, bebasan kantun dahar kalian sare. Dan tingkatan yang terakhir yaitu krama desa. Bahasa ini disebut juga dalam bahasa krama Keladuk, sama dengan martabat lain tetapi lebih lembut dibanding itu, dan biasanya digunakan untuk orang kota dan orang pedesaan. Seperti kata ucalan lebih lembut dari kata ulangan yang memiliki makna belajar. Kata kuwaos lebih lembut dari kata kuasa yang memiliki makna kuasa. Dan yang terakhir, kata wantun lebih lembut daripada kata wani yang memiliki makna berani. Tingkatan ketiga dari bahasa Jawa yaitu bahasa Kedaton. Nah, bahasa Kedaton ini adalah bahasa yang digunakan di istana atau para penghuni istana. Seperti contoh, pake nira makaten ampun boya kekirangan punapi-punapi, bebasan kentun neda lantilem besaos. Dari contoh-contoh yang sudah saya sebutkan tadi, terdapat perbedaan kata seperti rupamu, dika, seliramu, panjenengan. Nah, bahasa tersebut tertuju dalam satu makna, yaitu kamu, baik itu laki-laki maupun perempuan. Dan juga kalimat neda, mangan, dahar, nguntal, itu maknanya satu juga, yang berarti makan. Dan yang kalimat terakhir, perbedaan itu terdapat pada kalimat micek, turu, tilem, sare. Maknanya satu, yaitu tidur. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.